Menurut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, pemerintah memerlukan 5,3 juta ton CPO dalam upaya mengimplementasikan program biodiesel 50B50. Hal ini akan meningkatkan harga minyak kelapa sawit mentah di pasar global dan membawa kesejahteraan bagi petani sawit. Saat ini, Indonesia menguasai sekitar 65% pasar CPO dunia dan tahun lalu tercatat telah mengekspor 26 juta ton ke berbagai negara. Sejalan dengan itu, dalam rangka mendukung kebijakan baru pemerintah dalam upaya perluasan penggunaan B20 yang dicanangkan oleh pemerintah, PT Tunas Baru Lampung merupakan salah satu perusahaan yang mendapatkan kontrak pengadaan biodiesel dari pemerintah Indonesia. Kami, Cuanologi dari Universitas Tidar, merekomendasikan untuk beli saham PTBL dengan harga Rp775 per lembar saham. Harga ini didapatkan dari perhitungan dan evaluasi menggunakan metode discount cash value, price to book value, dan price to earning ratio. Pertama, berdasarkan laporan tahunan PT Tunas Baru Lampung sebagai perusahaan agribisnis yang terpadu dan terintegrasi di sektor kelapa sawit dan gula yang menunjukkan kinerja keuangan solid pada tahun 2024. Kedua, TBL memperkuat posisi melalui integrasi vertikal dengan mengelola 79.000 hektar perkebunan dan komitmen keberlanjutan dengan sertifikat ISPO serta pengurangan emisi karbon hingga 791 ton CO2 per tahun per pabrik. Ketiga, berdasarkan valuasi DCF, PER, dan PBF, saham TBLA dianggap undervalue dengan target harga Rp1.120 per lembar saham dengan upside 44,52% dari harga Rp775 per lembar saham, sehingga direkomendasikan untuk beli dikarenakan fundamental kuat dan potensi pertumbuhan yang menarik. PT Tunas Baru Lampung mulai beroperasi di Lampung sejak tahun 1975 yang bergerak di bidang agribisnis terpadu. TBLA menjalankan produksi kelapa sawit secara terintegrasi mulai dari budidaya, pengolahan CPO hingga menghasilkan produk turunan seperti margarin, stearin, dan PFAD. Guna memaksimalkan kinerja perusahaan TBLA, menjalankan kegiatan bisnis terintegrasi secara vertikal di dua sektor utama, yaitu industri kelapa sawit dan industri gula. Kepemilikan saham TBLA sebanyak 32,77% dimiliki oleh PT Budi Delta Swakarya dan 26,56% saham dimiliki oleh PT Sungai Budi. Sisa saham yaitu 40,5% dimiliki oleh masyarakat baik domestik maupun asing. Indonesia adalah pemimpin global dalam industri kelapa sawit. Dibuktikan pada November 2024, harga CPO naik dari 39,69 US dollar per barel pada Januari ke puncak yaitu 53,97 US dollar per barel. Menyempitnya selisih harga antara CPO dengan minyak mentah ini menguntungkan posisi CPO sebagai bahan baku biodiesel. Hal ini memperkuat fundamental jangka panjang TBLA seiring dengan tren global menuju energi terbarukan. Perusahaan dalam mencatat penjualan bersih sebesar 17,4 triliun, meningkat 13,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini didukung oleh lonjakan harga produk sawit sebesar 12,9% dan segmen gula yang tumbuh 20,9% meskipun volume penjualan sawit sedikit menurun. Namun hal ini dibantu dan didukung dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diproyeksikan mencapai 4,8% di tahun 2025. Angka ini melanjutkan tren positif di tahun 2024 di mana PDB kita tumbuh 5,03%. Stabilitas ini didukung oleh konsumsi rumah tangga yang konsisten menyumbang 52,7% terhadap PDB. Hal ini menjadi fondasi yang kuat bagi industri kelapa sawit karena daya beli domestik yang baik akan terus mendorong konsumsi produk-produk turunan seperti minyak goreng dari perusahaan TBLA. TBLA menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance yang mencakup transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Struktur ini terdiri dari rapat umum pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi. Dewan komisaris diawasi oleh komite seperti komite audit dan komite risiko. Dalam manajemen risiko, perusahaan memiliki mekanisme untuk menghindari konflik kepentingan melalui pedoman tata kelola perusahaan, pedoman direksi, dan pedoman dewan komisaris. Dalam komitmen terhadap lingkungan, TBLA telah memperoleh sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil atau ISPO untuk 75% kebun dan 85% ke pabrik kelapa sawit miliknya hingga tahun 2024. Dalam upaya pengurangan emisi karbon, TBLA menggunakan palm oil mill effluent atau POME untuk menangkap gas metana yang efektif mengurangi emisi gas rumah kaca dan menyediakan energi alternatif. Pada tahun 2024, total emisi gas rumah kaca turun menjadi 3.011.583 ton CO2 dari 3.023.238 ton CO2 pada tahun sebelumnya. Dalam upaya energi terbarukan pada tahun 2024, TBLA juga menggunakan cangkang, serat, dan ampas tebu sebagai bahan bakar utama boiler, menghasilkan 125.812.311 ton sumber energi terbarukan. Penggunaan bahan bakar ini mengurangi emisi sebesar 56.016 ton CO2 per tahun dibandingkan penggunaan bahan bakar fosil. Dalam pengembangan ekonomi lokal pada tahun 2024, TBLA memiliki 3.404 karyawan meningkat dari 2.835 karyawan pada tahun 2023. Sebanyak 86% dari total tenaga kerja berasal dari penduduk lokal. Dalam kemitraan dengan petani, perusahaan bermitra sekitar 7.000 petani plasma di Lampung dan Sumatera Selatan yang memasok
sebagian besar kebutuhan bahan baku plasma. Selama 5 tahun terakhir, pendapatan PT Tunas Baru Lampung terus mengalami pertumbuhan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 17% selama 5 tahun terakhir. Hal ini berkat ekspansi yang terus dilakukan oleh perusahaan. Kami memproyeksikan pada tahun 2025 pendapatan perusahaan akan meningkat sebesar 15% menjadi 19,9 triliun berkat kontrak biodiesel B40 dengan Pertamina. Lalu selama tahun 2020 hingga tahun 2025, laba kotor Tunas Baru Lampung terus mengalami pertumbuhan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8% dalam 5 tahun terakhir. Likuiditas TBLA secara umum selalu berada di atas angka 1 yang menandakan perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Lalu kami merekomendasikan buy terhadap saham TBLA dengan target harga 1120, upside sebanyak 44,52% dari harga penutupan terakhir sebesar 775 per lembar saham. Rekomendasi ini didasarkan pada perhitungan blended valuation yang di dalamnya mencakup metode discounted cash flow, price to book value, dan price to earning ratio. Berdasarkan perhitungan DCF, Tunas Baru Lampung diperoleh nilai intrinsik sebesar 1.203 per lembar, sedangkan harga saham Tunas Baru Lampung saat ini berada di 775 per lembar saham. Maka bisa disimpulkan bahwa PT Tunas Baru Lampung dipertahankan dengan diskon di bawah nilai intrinsiknya. Dengan demikian, pada harga saham saat ini saham TBLA tergolong under value berdasarkan koreksi DCF. Oleh karena itu, saham ini layak dibeli karena menawarkan potensi keuntungan yang menarik. Berdasarkan price to earning ratio, Tunas Baru Lampung berada dalam kisaran wajar, yakni di angka 5,52. Valuasi ini mengindikasikan bahwa saham TBLA masih tergolong under value dan mencerminkan sentimen yang mulai membaik serta minat investor yang mulai meningkat. Lalu price to book value perusahaan berada di angka 0,53 yang berada di bawah harga rata-rata, menandakan perusahaan masih tergolong under value. Lalu perbandingan dengan rata-rata industri sektor dan perusahaan sejenis, PI rasio dan earnings yield Tunas Baru Lampung lebih murah dibandingkan rata-rata industri sektor dan perusahaan sejenis, yakni dengan PI rasio sebesar 5,52 dan earnings yield sebesar 18,11%. Lalu secara price to book value dan price to sales, Tunas Baru Lampung juga lebih murah dibandingkan rata-rata industri sektor dan perusahaan sejenis, yakni dengan nilai PBV sebesar 0,53 dan price to sales 0,24. Walaupun secara PBV Tunas Baru Lampung setara dengan Salim Info Mas Pratama, secara price to sales Tunas Baru Lampung lebih baik dibandingkan Salim Info Mas Pratama. Lalu secara EBIT dan EBITDA, Tunas Baru Lampung memiliki nilai enterprise termurah dibandingkan rata-rata industri sektor dan perusahaan sejenis, yakni dengan nilai EBIT sebesar 1,96 dan nilai EBITDA sebesar 1,76. Sehingga dari keseluruhan perbandingan dapat disimpulkan bahwa Tunas Baru Lampung lebih terdiskon dibanding rata-rata industri sektor dan perusahaan sejenis. Sayangnya, semua perusahaan termasuk PT Tunas Baru Lampung Tbk yang punya potensi menghadapi berbagai risiko. Kami membagi risiko tersebut menjadi 3 risiko, yaitu risiko bisnis, risiko pasar, dan risiko operasional, yang mana masing-masing risiko mempunyai tingkat kemungkinan terjadi dan tingkat dampak yang dirasakan yang berbeda-beda. Kami meng-highlight beberapa risiko kunci oleh PT Tunas Baru Lampung dalam 6 kota pada matriks ini. Yang pertama yaitu risiko persaingan bisnis. Perusahaan beroperasi di lingkungan yang sangat kompetitif dengan banyak perusahaan perkebunan dan pengolahan CPO di Indonesia, baik skala besar maupun skala kecil. Perusahaan ketat ini dapat mengurangi pangsa pasar. Perusahaan yang menjadi pesaing utama yaitu Salim Info Mas Pratama, Astra Agro Lestari, dan Sampurna Agro Tbk. Untuk itu, perusahaan perlu memperluas jangkauan pasar, meningkatkan ekspor, dan berinovasi produk untuk memenuhi preferensi konsumen. Risiko selanjutnya risiko melemahnya daya beli masyarakat. Fluktuasi inflasi pangan dan kebijakan pemerintah dapat menekan daya beli, berpotensi menurunkan pendapatan dan margin keuntungan. Perusahaan dapat meningkatkan efisiensi produksi untuk menjaga harga tetap kompetitif dan memperluas saluran distribusi domestik. Selanjutnya itu risiko pasar. Harga produk sawit dan kelapa hibrida ditentukan oleh harga pasar global yang fluktuatif yang bisa mengurangi margin keuntungan. Untuk itu perusahaan perlu menerapkan strategi hedging atau lindung nilai dengan instrumen seperti kontrak berjangka domestik. Selanjutnya itu risiko. Produksi bergantung pada bahan baku dari perkebunan sendiri, plasma, dan pemasok lain. Siklus panen dan iklim dapat menyebabkan kekurangan pasokan. Produksi Berkelanjutan bisnis tidak hanya mengenai efisiensi internal ataupun tanggung jawab lingkungan, tetapi juga merupakan salah satu bentuk strategi jangka panjang untuk menjadikan perusahaan sebagai pemimpin pasar biodiesel. Dengan menerapkan prinsip keberlanjutan, perusahaan membangun kepercayaan publik, memenuhi standar global, mendorong inovasi produk, dan membuka peluang pasar baru. menjadikannya bukan hanya sekedar pemakai, tetapi pemimpin energi terbarukan, terutama biodiesel.